Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya yang akan menghadapi kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pendekatan yang digunakan oleh Karen Armstrong. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari dan membahas tentang pendekatan pengkajian Islam yang digunakan oleh Michael Cook, kemudian yang digunakan oleh Patricia Crone, kemudian digunakan oleh Watt di dalam mengkaji Islam. Nah, dan hari ini kita akan membahas tentang pendekatan yang digunakan oleh Karen Armstrong di dalam bukunya Muhammad, the Prophet for Our Time. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan di dalam buku ini, terlebih dahulu kita akan memahami tentang pengantar yang disampaikan oleh Karen Armstrong di dalam bukunya Muhammad. At least ada 5 poin ya yang bisa saya pahami di sini. Yang pertama itu, Armstrong dalam pengantarnya memaparkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan Al-Quran itu dengan hadisnya. Nah, lalu setelah beliau wafat, para biografer muslim mencoba untuk mengompilasikan atau mengumpulkan tentang ucapan Nabi, kemudian kebiasaan Nabi, yang mana ini akan menjadikan masadirul ahkam di dalam hukum Islam. Sunnah ini mengajarkan kaum muslimin untuk meneladani cara Nabi berbicara, kemudian cara Nabi makan dan minum, cara Nabi beribadah, bersuci, agar kita tetap bercontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun sarjana muslim ini seperti Muhammad bin Ishaq, kemudian Muhammad bin Umar al-Waqidi, Muhammad bin Sa'ad, Ibnu Jarir at-Tabari, mereka ini adalah sejarawan muslim yang muncul pada sekitar abad ke-8 dan ke-9 Hijriah. Mereka mencoba menyingkap tentang Nabi Muhammad SAW. Dan Armstrong menyatakan bahwa menjadikan karya mereka sebagai sumber dalam tulisan ini. Kita lanjutkan pada poin yang kedua. Di poin kedua ini Armstrong menjelaskan bahwa para sejarawan modern terkadang tidak hanya mengajukan satu teori saja atau satu interpretasi saja atas peristiwa-peristiwa yang terjadi, serta mengabaikan teori yang lainnya. Tidak, tetapi terkadang mereka menjajarkan dua versi teori yang berbeda dalam satu tema, dan memberikan value yang sama terhadap dua teori ini, serta memberikan kebebasan kepada para pembaca dan audiens untuk memilihnya, tergantung kepada standarisasi bagi para pembaca tersebut, agar mereka bisa memilih dan membuat keputusan sendiri. Nah, mereka tidak selalu setuju dengan riwayat yang mereka muat, tetapi mencoba untuk menyampaikannya dengan sejujurnya dan seobjektif mungkin dengan yang mereka bisa. Tidak ada yang mampu mengetahui secara pasti tentang karir politik Nabi Muhammad SAW ketika beliau ada di Mekah, karena beliau merupakan sosok yang relatif samar ketika itu, dan tidak ada yang ingin mencoba untuk merekam jejak-jejak aktivitasnya. Nah, yang ketiga, Armstrong selanjutnya menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber informasi yang utama yang dibawakan dalam bahasa Arab, dan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa beliau adalah penerima pesan-pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan menjadi teks yang kemudian disebut dengan Al-Quran. Al-Quran resmi pertama ditulis pada tahun 650 Hijriah, 20 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan meraih status kanonik. Kanonik ini adalah istilah yang digunakan dalam agama Kristen Katolik. Artinya berstatus aturan-aturan keimanan yang memiliki otoritas secara mutlak. Kemudian poin ketiga yang bisa saya pahami di sini, bahwa Armstrong menjelaskan tentang Islam berkembang hingga menguasai daerah Himalaya hingga Pyrenea atau Pyrenees, yaitu daerah Eropa Barat Daya yang membentuk perbatasan alami dan
antara Prancis dan Spanyol, yang mana lingkungan mereka sama sekali berbeda ya dengan lingkungan Muslim pertama, dengan lingkungan orang-orang Arab. Dan Islam harus bisa beradaptasi serta harus bisa menyesuaikan dengan pola kehidupan yang ada di sini, yang ada di daerah barat. Nah, banyak tulisan-tulisan pertama dan dalam sejarah Muslim untuk menjawab kebingungan ini. Artinya, bagaimana sih Islam ini bisa diterapkan untuk masyarakat non-Arab? Nah, disinilah para sejarawan Muslim menyampaikan kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW, mencoba untuk menjelaskan beberapa ayat Al-Quran dengan mereproduksi konteks historis ketika ayat-ayat tersebut turun dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dikaitkan terhadap masalah yang mereka hadapi saat ini. Artinya dengan menggunakan analogi yang ketat ya, seperti yang kita ketahui di dalam istilah fikih itu adalah qiyas, yang dijadikan salah satu dalam maqasidul ahkam. Kemudian yang kelima, Armstrong menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak memaksakan ortodoksi agamanya, melainkan mengubah hati dan pikiran orang-orang sebagaimana ketika beliau mencoba mengubah mindset pada zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Dan menurut Armstrong sendiri, ini juga banyak terjadi di dunia barat, bukan hanya terjadi di dunia Islam. Nah, beliau menambahkan bahwa orang-orang barat memiliki sejarah panjang terhadap Islamfobia dalam budaya barat yang berakar jauh sejak terjadinya Perang Salib. Pada abad ke-12, para pendeta Kristen itu mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang kejam dan bahwa Muhammad merupakan seorang penipu yang memaksakan agamanya pada dunia yang sama sekali tidak menerimanya gitu ya, dengan kekuatan senjata. Artinya mereka menganggap bahwa Nabi ini menyebarkan agamanya itu dengan senjata, dengan perang, dan itu merupakan tujuan utamanya begitu ya. Kemudian mereka menyebut bahwa Nabi ini adalah seorang yang bernafsu besar dan berkelainan seksual. Versi menyimpang tentang kehidupan Nabi ini menjadi salah satu ide yang bisa diterima oleh Barat, dan orang Barat selalu merasa sulit untuk memahami Nabi secara lebih objektif. Apalagi ditambah dengan kasus yang terjadi pada saat 11 September tentang penghancuran WTC di Amerika Serikat, dan beberapa media telah melanjutkan tradisi kebencian ini dengan menuduh bahwa Muhammad adalah seorang pecandu perang, dan sebagian mereka bahkan lebih jauh lagi menyebutnya bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang teroris. Nah, ini adalah 5 poin penting yang dikenalkan oleh Armstrong di dalam bukunya Muhammad The Prophet for Our Time. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam narasi yang dijelaskan oleh Karen Armstrong, yaitu beliau menjelaskan tentang Mekah. Di sini juga saya membagi beberapa poin dan saya akan jelaskan. Dan di sini juga saya tegaskan bahwa kita hanya akan melihat pendekatan yang digunakan oleh Armstrong dalam penelitiannya tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Jika teman-teman nanti mendengarkan ada beberapa part yang kiranya tidak sesuai dengan bacaan tarikh dan sirah nabawiyah, maka itu akan menjadi perbandingan serta pengayaan bagi kita nanti. Oke? Nah, poin pertama, Armstrong menjelaskan tentang proses penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, pada saat itu Nabi Muhammad tertidur di Gua Hira. Muhammad terserang oleh jin, yang kemudian jin tersebut menampakkan dirinya seraya berkata, "Bacalah." Dan pada saat itu Muhammad menjawab, "Aku bukan seorang penyair," sambil memohon kepada sosok misterius tersebut. Tetapi sosok misterius ini tetap menekannya untuk mengucapkannya, hingga akhirnya ia tak mampu membendung dari bibirnya saat mengetahui ungkapan pertama kitab sakral baru tersebut dalam berbahasa Arab.
Peristiwa ini bertepatan pada bulan Ramadan pada tahun 610 Masehi yang sekarang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Karena ini menjadi awal bahwa Muhammad SAW dipilih sebagai utusan Allah. Namun, menurut Armstrong, beliau menambahkan bahwa kaumnya tidak percaya atas pengajaran dari kaum jin ini. Mereka menginginkan Tuhan yang terlibat langsung di dalam penerimaan wahyu ini, sebagaimana Tuhan yang identik dengan Tuhan kepercayaan dari agama Yahudi dan agama Nasrani. Poin yang kedua, Armstrong lalu menjelaskan kehidupan orang-orang Makkah. Nah, seperti mana yang telah kita ketahui, bahwa orang Mekah adalah orang yang nomaden, yang dikenal dengan istilah Badawah, karena kondisi geografis yang sangat susah untuk mendapatkan bahan makanan dan air, makanya mereka tidak menetap di Mekah tersebut. Akhirnya, karena susahnya mencari sumber makanan ini, suku-suku Badui tak hentinya bertempur. Artinya mereka berperang untuk mendapatkan sumber makanan. Dan ini kita kenal dengan istilah ghazwah atau serangan untuk mendapatkan harta. Tetapi konteksnya di sini mereka hanya melakukan perang ya, bukan perang di sini artinya adalah mengambil harta rampasan saja, tidak ada unsur untuk membunuh. Karena jika terjadi pembunuhan, maka ini akan menjadikan balas dendam bagi mereka. Di dalam poin ketiga, Armstrong menjelaskan bahwa di Mekah sangat kental dengan kekuasaan suku-suku dan terkenal dengan istilah marwah, yaitu kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh orang yang kaya. Dan mereka memiliki konsep melindungi anggota-anggotanya yang lemah serta menumpas musuh-musuhnya. Untuk mempertahankan kehormatan suku, setiap anggota harus siap untuk tegak membela sesamanya setiap saat dan mematuhi kepala sukunya tanpa ada pertanyaan di sana. Kemudian solidaritas kesukuan ini atau disebut dengan ashabiyah mendorong keberanian dan sifat tidak mementingkan diri sendiri. Ini adalah poin positifnya ya. Tetapi hanya dalam konteks suku saja. Artinya mereka hanya mempertahankan kehormatan sukunya saja. Sedangkan suku-suku lain kalau misalnya mereka ingin melakukan peperangan, mereka tidak akan berpikir panjang dan akan melaksanakan itu. Selanjutnya, yang keempat, yaitu ketika kegelisahan spiritual orang-orang Mekah itu mulai merebak. Mereka memandang Allah itu adalah yang dikelilingi oleh berhala-berhala di dalam Mekah sebagai tuan rumah para dewa, persis sebagaimana sebagian penulis biblical memandang Yahweh, yaitu Tuhan yang mengungguli seluruh dewa lainnya. Nah, tepatnya pada 17 Ramadan ini, Nabi Muhammad SAW menceritakan pengalamannya kala itu dengan istilah-istilah Arab kepada Zaid bin Amr, yaitu pamannya Umar bin Khattab, yang beliau sedang merasakan kerinduan terhadap wahyu ilahi. Kemudian Armstrong menambahkan dan menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW sama halnya seperti orang-orang Arab sebelumnya yang percaya bahwa Allah adalah kekuasaan yang tertinggi dari kepercayaan Arab-Arab kuno, yaitu Tuhan yang identik disembah oleh agama Kristen, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Dan hanya seorang nabilah yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dan ketika itu ia tidak menyangka ya bahwa beliau akan dipilih menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Armstrong menjelaskan di sini bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW itu mendapat panggilan kenabian, ada 4 orang Quraisy yang sudah mencoba mencari Hanafiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim yang sejati. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pertama yang diturunkan di Gua Hira kepada Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, atau disebut dengan Quran, atau disebut dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau juga dikenal dengan surah Al-Qalam. Nah,
selanjutnya Armstrong menjelaskan sifat Al-Quran ini sebagai suatu yang esensial untuk agama Islam, sama seperti Yesus, sang logos bagi Kristen. Dan dalam Al-Quran dapat diketahui tingkat kecermatan yang rasional yang menjadikan impian Muhammad bertumbuh perlahan dan meluas dalam jangkauannya. Dengan Al-Quran, menurutnya dapat menemukan anggapan umat semasa permulaan Islam datang dengan unik pada sejarah agama tersebut. Dan dengan Al-Quran pula, Tuhan tampaknya menjelaskan tentang perkembangan situasi yang ada pada saat itu kepada Muhammad SAW. Akan tetapi menurut Armstrong, Muhammad tidak harus memberikan fakta keberadaan tentang Tuhan kepada kaum kafir, kepada kaum Quraisy, lantaran kaum Quraisy ini mengimani sosok Tuhan yang dalam pemahaman mereka adalah Tuhan yang disembah oleh agama Yahudi dan agama Nasrani. Baiklah teman-teman, itulah poin-poin yang bisa saya pahami di dalam narasi Armstrong yang menjelaskan tentang proses penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisa pendekatan yang digunakan oleh Armstrong. Nah, dalam bacaan yang telah saya pahami ini, bahwa Armstrong telah mencoba seobjektif mungkin ya untuk meneliti dan memahami biografi Muhammad SAW. Dari keterangannya pada introduction mengatakan bahwa I will frequently refer to them in these pages, yaitu Armstrong merujuk ke sumber literatur Muslim seperti tulisan karya Muhammad bin Ishaq, kemudian Muhammad bin Sa'ad, Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Nah, beliau banyak merujuk kepada sumber-sumber ini. Artinya di dalam menjelaskan dan di dalam menulis buku ini beliau juga menggunakan literatur Muslim. Kemudian dia juga merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber utama, seperti saat ia menjelaskan tentang Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, kemudian Quran surat Al-Qadar, kemudian surat Ad-Duha. Ini memberikan indikasi kepada saya bahwa Armstrong juga menggunakan pendekatan kritik sumber. Seperti dalam penjelasannya ketika menjelaskan aspek kewahyuan, Armstrong menggunakan pendekatan historisme, yakni suatu pendekatan sejarah yang berusaha mencari asal-usul Islam dan Al-Quran, baik dilihat dari tradisi keagamaannya ataupun kitab suci sebelumnya. Dan saya berhipotesis bahwa ini merupakan pendekatan revisioner atau merupakan pendekatan kritik sumber. Kemudian dalam menjelaskan biografi Muhammad, Armstrong ungkapkan dengan menggunakan analisis historis untuk menyingkap dan melihat biografi Muhammad dan sejarah Arab pada ratusan abad yang lalu, sebagaimana yang Armstrong paparkan dalam bukunya tersebut. Tidak hanya sampai di sana, pembahasannya juga dikaitkan dengan pemahamannya terkait Al-Quran dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Armstrong sebagai orang yang pernah menjadi biarawati tidak menutup kemungkinan juga bahwa masih terikat dengan latar belakang kebudayaan dan terpengaruhi oleh unsur-unsur dalam beliau mengkaji Islam. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulannya bahwa Karen Armstrong selain dia menggunakan pendekatan tradisionalis dalam mengkaji biografi Muhammad ini, beliau juga menggunakan pendekatan kritik sumber atau disebut juga dengan pendekatan revisioner, karena antara kedua pendekatan ini sangat saling berkaitan. Dan insya Allah nanti akan kita jelaskan, kemudian akan ditambahkan oleh ibu dosen kita. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu adalah kekurangan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.